Akhir pekan untuk bulan Agustus, kurang lebih di tanggal 14 Agustus, kita akan dihadapkan dengan beberapa data yang cukup penting, di mana sore hari kita akan awali dengan data dari zona Eropa, di mana data GDP atau Gross Domestic Product untuk zona Eropa akan dirilis. Nah, di sini yang paling penting adalah beberapa waktu yang lalu kita sempat mendapatkan Inggris sudah dinyatakan sebagai resesi dikarenakan dengan GDP yang relatif lebih rendah di angka minus 20%. Dan tentunya ini pun akan menjadi catatan khusus untuk zona Eropa. Apakah dia juga akan tergelincir lebih besar? Sementara ini data ekspektasi dari para pengamat menilai tidak akan terlampau jauh dari periode sebelumnya. Jadi kemungkinan hal tersebut akan sedikit menyelamatkan muka zona Eropa daripada tetangganya. Tapi meskipun demikian, dengan zona negatif yang sempat dirilis di pekan lalu ataupun di periode yang lalu, kemudian hari ini pun diprediksikan akan negatif, maka kemungkinan potensi dunia tetap dihadapi atau dihadapkan pada kendala resesi. Dan tentunya, kembali saya ingatkan, resesi adalah momentum yang kemungkinan akan relatif lebih bagus dan menguatkan untuk gold. Dia tidak akan menjadi aspek negatif untuk gold dikarenakan kebijakan moneter ataupun kebijakan dari bank sentral tentunya akan disesuaikan untuk mengantisipasi resesi tersebut. Nah, ini adalah peluang untuk Anda. Setiap penurunan itu adalah momentum yang cukup bagus. Dan kemarin, meskipun sudah mencapai 2075, lalu kemudian tergelincir lebih dalam ke 1862, justru itu adalah tindakan yang jauh lebih normal. Kalau kita bicara tentang harga yang relatif murah, ini adalah momentumnya. Jadi areal koreksinya sudah ada sebetulnya. Dan seperti apa yang sempat saya jelaskan di video Outlook Gold di 2 atau 3 hari terakhir, saya sempat memaparkan dari poin-poin yang sempat kita kupas di dalam webinar yang lalu. So, kemudian juga data retail sales nanti malam untuk zona AS, saya rasa juga itu akan menjadi sorotan yang utama. Karena investor akan cenderung mengamati dari kondisi ekonomi atau data ekonomi AS. Apakah betul sudah stabil seperti apa yang dikatakan Trump, atau mungkin ini masih memang cukup meragukan. Di mana beberapa hari lalu juga beberapa petinggi Fed juga tetap meyakinkan bahwa kondisi ini belum cukup stabil, sehingga Fed masih berkepentingan untuk mendukung ekonomi, dan oleh sebabnya kebijakan bank sentral tetap tidak akan berubah. Dan Michigan Consumer Sentiment Index di pertengahan malam atau kurang lebih di jam 9 malam juga akan menjadi sorotan utama. Nah, kali ini kalau kita lihat dari potensi-potensi pergerakannya, kemarin kita sudah cukup berhasil untuk mendapatkan areal dip lalu kemudian rebound yang tidak disangka-sangka sampai areal 1966. Banyak beberapa pihak meyakini mungkin saja 2000 akan kembali muncul. Kalau misalkan Anda simak dengan video Outlook Gold di tanggal 13 kemarin, saya sempat menjelaskan ada 2 aspek pandangan yang mungkin akan menjadi sorotan, juga kemungkinan akan menjadi peluang. So, apakah versi pertama dengan corrective wave dari elite wave yang sudah selama ini kita tempuh, atau memang kita masih belum selesai untuk areal rally selanjutnya, karena kemungkinan penurunan kemarin itu adalah wave keempat dan nantinya akan kita lanjutkan dengan wave kelima. Meskipun wave kelima ini cenderung tidak akan mudah karena beberapa hari sebelumnya kita sempat disuguhkan dengan koreksi yang cukup dalam sehingga membuat investor cenderung khawatir untuk kali ini. Berbeda dengan momentum sebelumnya. Tapi saya masih berkeyakinan bahwa gold masih cukup suportif meskipun hadangan rintangannya adalah tentang perang dagang yang dikhawatirkan akan terjadi kembali. Pertemuan AS dan Cina esok itu akan menjadi cerminan. Kalau misalkan tidak ada apa-apa yang perlu dikhawatirkan, maka kemungkinan dolar akan kembali melemah, dan itulah sebabnya kemungkinan potensi gold masih bisa untuk naik. Kita lihat technical view untuk kali ini 14 Agustus 2020. Irfan untuk Agrodana. Technical view gold 14 Agustus 2020 per jam 10 lewat 46 menit waktu Indonesia bagian Barat. High 1962.00 dan low 1944.80. Running price bertahan di 1950.20. Tentunya ini adalah area yang lebih tinggi dari apa yang sempat terjadi di 2 hari terakhir ya. Kalau kita lihat dari potensinya pergerakan, kemarin kita sudah benar dalam jalur yang benar karena hammer ya yang terbentuk di kurang lebih candlestick di 12 Agustus.
Dan kemarin juga areal tertinggi ternyata mencapai 1966.10. Padahal kemarin kita hanya memperkirakan kemungkinan akan terjadi relatif tertahan di area kurang lebih 1955 ataupun 1957. Tapi kalau Anda lihat di sini candlestick justru kembali ditutup di area 1953.40. Nah, pagi ini dia dibuka dengan 1953.00. Jadi selisih sedikit saja dari area penutupan kemarin, tapi it's okay. Kalau lihat dari pondasinya, bentuk candle seperti ini seharusnya ini akan dilanjutkan dengan bullish candle. Jadi untuk bullish uptrend selanjutnya penentuannya adalah hari ini. Kalau misalkan candlestick dia berhasil dengan ditutup dengan bullish candle kembali, berarti pekan depan pun masih ada peluang untuk menjadi area let's say kita sebut dengan rally lanjutan. Tapi mungkin yang harus Anda simak di penjelasan 13 Agustus yang lalu, saya sempat memaparkan detail tentang dua potensi ya, dua sudut pandang, di mana sudut pandang pertama mengakibatkan bahwa ini adalah potensi corrective wave dalam elliott wave, yang artinya kemungkinan ini adalah wave A, ini adalah wave B, berarti ini bisa saja saya asumsikan area patokan kita adalah di area 23.6% ini, yaitu 1979. Jadi kalau misalkan ini tidak berhasil ditembus dalam let's say dalam satu pekan ke depan, berarti confirm ini bisa menjadi area corrective wave ya, yang artinya lagi potensi penurunan masih bisa terjadi. Meskipun untuk hal tersebut wave B ataupun wave C kita akan mengukurnya kurang lebih wave C itu harus lebih rendah dari wave A, dan nantinya dia membutuhkan trigger baru untuk mendapatkan area bullish kembali sebagai potensial yang terbaru. Tapi hati-hati, bukan berarti corrective wave akan mengejar area pertama kali di sini. Bisa saja dia hanya terhenti di area-area tertentu, dan itu bisa saja masih berada di atas area yang sebelumnya menjadi area 1740 ya. Jadi saya tidak bicara tentang kemungkinan potensi 1740, tapi apapun bisa terjadi dalam waktu mendatang. Nah, versi yang kedua yang kemarin sempat kita jabarkan adalah kemungkinannya penurunan kemarin adalah wave keempat, berarti kita akan menantikan wave kelima, dan ini berarti potensinya dalam tahapan recover, yang mana titik ketiga berada di 2075. Kalau itu tembus berarti wave kelima confirm akan berlanjut, dan artinya lagi bahwa kita akan mendapatkan pola bullish seperti apa yang sempat kita gembar-gemborkan akan muncul 2100 di penghujung tahun ini, atau kemarin lebih tepatnya saya sempat menyebutkan ini wave 1, 2, 3, berarti ini adalah keempat, dan lanjutannya adalah wave kelima. Dan ingat, wave kelima bukan berarti dia akan bergerak berdasarkan garis lurus, tapi kalau sampai nantinya ada pembahasan tentang yang terbaik paket stimulus, itu justru akan lebih bombastis. Nah, kemudian di grafik keempat, kembali dengan area Fibonacci Fan, kemarin sudah beberapa tahapan ternyata berhasil. Higher low formasi tersebut juga membantu kita untuk memperkirakan potensi pergerakan yang terjadi. Nah, kali ini dia kembali ke dalam zona ini. Ya, ini adalah yang sebelumnya menjadi area resisten, sekarang menjadi area support. Itulah sebabnya kalau Anda simak dengan video outlook forex yang sempat saya share tadi pagi, kurang lebih area 1943, 1945 saya rasa itu menjadi area cukup baik ya. Dan ternyata baru saja atau beberapa saat yang lalu sempat terjun sampai 1944.80, which is good karena itu sesuai dengan area yang kita inginkan. Lalu kemudian dia rebound sampai 1950. So seharusnya kalau Anda menyimak lalu mempraktekannya, berarti Anda harusnya sudah mendapatkan 5 poin karena TP pertama kita di 1950. Kita tinggal nantikan apakah ini masih bisa berlanjut untuk kenaikan atau tidak. Tapi hati-hati ya, karena kemungkinan potensi support juga cukup rentan. Nah, lalu yang saya ingin soroti adalah area biru, kawan-kawan. Di area biru ini adalah di area 1970 sampai 1973. Tadi kita mendapati area daily chart 23.6% di 1979. Jadi hati-hati, cermati area biru ini. Kalau misalkan katakanlah dalam 1 atau 2 hari ke depan kita tidak menemukan area ini ditembus, maka kemungkinan terjadi rejection. Jadi kalaupun misalkan katakanlah higher low ini berhasil menghantarkan dia untuk rebound atau rally kembali, tapi ternyata masih tertahan di bawah 1970 ataupun 1973 area, atau let's say maksimum 1979, maka kemungkinan potensi bearish sebagai area corrective wave itu bisa terjadi. Dan saya kecenderungannya kalaupun ini menjadi area kuat, Anda bisa saja melakukan sell tapi hanya dalam short term atau jangka pendek saja, karena kemungkinan outlooknya kita masih menantikan dengan potensi apa yang akan dilakukan oleh AS dan Cina di pertemuan esok hari atau di akhir pekan. Nah, di grafik H1 area kembali saya coba menggunakan bantuan trendline. Trendline biru kali ini saya ambil titiknya dari titik pertama ini
di tanggal 12 Agustus yaitu 1862. Titik kedua saya ambil di area terendah tadi malam di 1920 ya, dan saya ekstensinya kurang lebih ternyata dia berhimpitan dengan areal biru. Ini yang saya suka. Kalau misalkan ada himpitan dengan areal yang hampir sama atau relatif sama di historical price, maka kemungkinan itu adalah zona yang relatif aman atau kita sebut dengan zona yang paling efektif untuk melakukan buy on dip. Jadi silakan lakukan buy on dip kurang lebih dengan area 1943.20 ataupun 1945.60 dengan target pertama adalah 1950.00 dan target kedua adalah 1956.50. Stop loss 1937.00 ini untuk mengantisipasi in case area ini tembus dan kita mendapati pola dalam corrective wave, meskipun bisa saja ini hanya koreksi sementara. So, selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.